Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 dari kelas 6C pada MK analisis kompleks akan membahas materi pangkat dan akar bilangan kompleks. Oke, baik, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Hermaya dengan NIM 22252100006. Selanjutnya ada Mili Rohmaini dengan NIM 22252100019. Nur Halija Mulyanti Lestari dengan NIM 22252100033. Zakia Amalia Hartanto Putri dengan NIM 22252100004. Dan yang terakhir ada Regal Galiansyah dengan NIM 22252100093. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua pangkat, yang ketiga akar bilangan kompleks, dan yang keempat contoh-contoh. Langsung saja ke definisi. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 cos θ 1 ditambah I sin θ 1, dan Z2 sama dengan R2 cos θ 2 ditambah I sin θ 2. Dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan θ 1 sama dengan θ 2. Selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X, Y, atau R, θ sama dengan R cos θ ditambah I sin θ, atau sama dengan R cos θ, R cis θ, maka dapat dituliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan RE pangkat I θ, dan sekawannya yaitu RE pangkat min I θ. Oke, langsung saja ke materi pangkat. Bilangan kompleks dalam bentuk kutub yaitu Z sama dengan R cos θ ditambah I sin θ. Jika Z1 sama dengan Z2, maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos θ 1 ditambah I sin θ 1 dikali R2 cos θ 2 ditambah I sin θ 2. Maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cos θ 1 cos θ 2 dikurang sin θ 1 sin θ 2 ditambah I kali sin θ 1 cos θ 2 ditambah cos θ 1 sin θ 2. Maka Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cos dikali θ 1 ditambah θ 2 ditambah I sin dikali θ 1 ditambah θ 2. Nah, dari hasil perkalian tersebut diperoleh argumen Z1 dikali Z2 sama dengan θ 1 ditambah θ 2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Jika diketahui Zn sama dengan Rn cos θn ditambah I sin θn, untuk n-nya itu nilai asli, maka secara induksi matematika diperoleh rumus perkalian Z1, Z2 sampai Zn sama dengan R1, R2 sampai Rn dikali cos θ 1 ditambah θ 2 sampai θn ditambah I sin θ 1 ditambah θ 2 ditambah sampai θn. Nah, akibatnya jika Z sama dengan R cos θ ditambah I sin θ, maka Z pangkat N sama dengan Rn dikali cos θ ditambah I sin θ pangkat N, atau Z pangkat N sama dengan Rn cos n θ ditambah I sin n θ. Akibat lain, jika Z sama dengan R dikali cos θ ditambah I sin θ, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos min θ ditambah I sin min θ, untuk 1 per Z pangkat N sama dengan 1 dibagi R pangkat N dikali cos n θ ditambah I sin n θ. Setelah pembilang dan penyebutnya dikalikan sekawan penyebut, maka akan didapat 1 per Zn sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos min n θ ditambah I sin min n θ. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pangkat, yang mana soalnya hitunglah akar 3 dikurangi I pangkat min 6. Pertama-tama untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan Z-nya yaitu akar 3 dikurangi I. Maka kita dapat R-nya sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari 3 tambah 1, yaitu akar 4 sama dengan 2.
Setelah itu, kita cari theta. Untuk mencari tetanya, maka kita pakai tan theta, yang mana tan theta tersebut adalah Y per X. Y-nya yaitu min 1 dan X-nya itu adalah akar 3. Nah, karena Z itu berada di kuadran 4, maka kita pilih tetanya yaitu min 30 derajat. Setelah kita dapatkan Z-nya, R-nya, tetanya, kita masukkan ke rumus yaitu Z sama dengan 2 cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan menjadi akar 3 dikurangi I sama dengan 2 dikali cos min 30 ditambah I sin min 30. Kemudian setelah itu kita pangkatkan min 6, maka menjadi akar 3 dikurangi I pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat min 6 dikali cos 180 derajat ditambah I sin 120 derajat. Nah, kemudian 2 pangkat min 6 kita turunkan dan cos 180 derajat itu adalah min 1 dan sin 180 derajat itu adalah 0. 0 dikali I adalah 0, kemudian min 1 ditambah 0 adalah min 1. Maka 2 pangkat min 6 dikali min 1 adalah min 2 pangkat min 6. Hasilnya adalah min 2 pangkat min 6. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Mulyanti Lestari. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi akar bilangan kompleks. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan terkait materi pangkat dari bilangan kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W merupakan akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Nah, dapat kita tulis W pangkat N sama dengan Z, dapat ditulis juga sebagai W sama dengan Z pangkat 1 per N. 1 per N-nya ini kita dapat dari kedua ruas dikalikan dengan pangkat 1 per N. Nah, di sini kita punya jika W sama dengan R besar dalam kurung cos psi plus I sin N sin psi, maka W pangkat N-nya itu sama dengan R pangkat N dalam kurung cos psi plus I sin psi dipangkatkan N. Lalu dapat kita tulis kembali bahwa W pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N psi plus I sin N psi. Nah, dari mana kita dapat konsep seperti ini bahwa W pangkat N-nya bisa seperti itu? Nah, kita dapatkan dari konsep pangkat bilangan kompleks. Lalu kita punya Z sama dengan R kecil dalam kurung cos theta plus I sin theta. Nah, selanjutnya, misalkan W pangkat N sama dengan Z, maka R besar pangkat N dalam kurung cos N psi plus I sin N psi sama dengan R kecil cos theta plus I sin theta. Nah, konsep ini kita dapatkan dari slide sebelumnya. Lalu kita dapatkan R besar pangkat N sama dengan R kecil, lalu R besar sama dengan R kecil pangkat 1 per N, lalu terakhir R besar kita dapatkan yaitu sama dengan R pangkat N. R-nya kita sudah dapatkan nilainya, lalu untuk N psi itu sama dengan theta. Nah, karena perputaran sudut, maka diperoleh nilai dari N psi itu sama dengan theta plus 2K pi. Nah, K-nya ini merupakan bilangan bulat. Lalu kita dapatkan nilai psi itu sama dengan theta plus 2K pi per N. Jadi nilai N-nya itu pindah ke sebelah kanan atau kedua ruas dikalikan dengan 1 per N. Nah, jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks Z itu adalah W sama dengan R besar cos psi plus I sin psi, lalu sama dengan R-nya kita substitusikan yaitu R akar N, lalu dalam kurung cos, untuk psi-nya kita sudah dapatkan bahwa psi sama dengan theta plus 2 K pi per N plus I sin theta
plus 2 pi per N. Jadi untuk mencari akar dari W, nilai W itu seperti itu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mili Rohmaini, akan menjelaskan contoh akar dari bilangan kompleks. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terkait definisi dan apa itu akar bilangan kompleks beserta rumus-rumusnya. Nah, di sini contohnya yaitu yang pertama, tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan 3 akar min 1. Nah, bisa kita ketahui W sama dengan akar min 1, dimana Z sama dengan min 1, R sama dengan akar min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nah, itu sesuai dari sebelumnya ya. Nah, jadi kita udah ketahui Z-nya itu min 1, X-nya min 1 dari R itu, dan Y-nya itu 0. Nah, maka R-nya itu kita bisa jumlahkan sama dengan 1. Nah, tetanya sama dengan tangen pangkat min 1 dikali 0 per min 1 sama dengan pi. Nah, itu tetanya. Nah, maka Z dalam bentuk polar adalah Z sama dengan 1 dikali cos pi ditambah I sin pi. Nah, sini bentuk persamaan W pangkat N sama dengan Z. Maka W pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, udah diketahui kan bahwa W pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, sehingga R besar pangkat 3 dikali cos 3si ditambah I sin 3si sama dengan W. Nah, sama dengan Z, dimana Z-nya itu sudah ditentukan dalam bentuk polar. Z sama dengan I kali cos pi ditambah I sin pi. Nah, maka R besar pangkat 3 sama dengan 1, dimana R sama dengan 1. Nah, di sini C-nya, nah kita nanti masukin WN-nya itu sama dengan Z ya. Jadi ini C-nya pi ditambah 2K pi sama dengan 3, dimana K-nya itu bilangan bulat dari 0 sampai 1 dan N dikurang 1. Pokoknya dimana K-nya itu N dikurang 1. Nah, selanjutnya karena pangkat 3 maka harus ditentukan W1, W2 dan W3-nya. Nah, di sini kan udah rumusnya itu W sama dengan Z. Nah, Z-nya itu kan udah 1 cos si ditambah I sin si. Nah, di sini W1-nya sama dengan 1 dikali cos pi, C-nya itu kan pi ditambah 2K pi. Nah, karena W1 ini K-nya 0, maka pi ditambah 2 dikali 0 pi jadinya 0 kan. Jadi cos pi ditambah 0 per 3 sama ditambah I sin pi ditambah 0 per 3 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 akar 3i. Dari mana 1/2? Nah, dari cos pi ditambah 0 per 3 itu berapa? Jadi hasilnya 1/2. Sedangkan I sin
pi ditambah 0/3 hasilnya itu 1/2 akar 3i. Nah, yang kedua W2 itu berarti 1/2. Nah, dikali cos pi ditambah 2k pi. Nah, 2k. Nah, k-nya ini di W2 itu 1. Jadi 2 dikali 1 ya 2 pi. Nah, kayak pi ditambah 2 pi sama dengan per 3 ditambah i sin pi 2 pi per 3 hasilnya min 1 ditambah 0i sama dengan min 1. Nah, dan sedangkan W3 kita udah mencari W3 sama dengan 1/3 dikali cos pi ditambah 2k pi. Nah, 2k pi. Nah, berarti ini kan W3 ini kan k-nya itu 2. Jadinya pi ditambah 2 dikali 2 berarti 2 kali 2 4 pi. Jadi pi tambah 4 pi per 3 ditambah i sin pi tambah 4 pi per 3 sama dengan 1/2 dikurang 1/2 akar 3i. Nah, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh kedua dari akar bilangan kompleks. Di sini ada contoh, tentukan akar-akar dari persamaan dalam kurung negatif 8 dikurang 8 akar 3i pangkat 1/4. Terus ditulis di sini W pangkat 4 sama dengan negatif 8 dikurang 8 akar 3i. Terus misalkan Z sama dengan, tulis ulang, negatif 8 min 8 akar 3i. Selanjutnya X nya di sini yaitu negatif 8, Y nya negatif 8 akar 3, R nya sama dengan 4. Selanjutnya theta di sini sama dengan artan negatif 8 akar 3i per negatif 8 sama dengan artan akar 3. Tetanya sama dengan 60 derajat atau sama dengan pi per 3. Terus W pangkat 4 sama dengan R pangkat 4 dalam kurung cos 4pi ditambah I sin 4pi. R pangkat 4 sama dengan R pangkat 4 dalam kurung cos 4pi ditambah I sin 4pi sama dengan 4 dalam kurung cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. R pangkat 4 nya sama dengan 4, R sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita ke sebelah kanan. Di sini akar kedua dari W. W pangkat 2 sama dengan dalam kurung negatif 8 kurang 8 akar 3i. Selanjutnya nilai mutlak W pangkat 2 atau W kuadrat sama dengan akar dalam kurung negatif 8 kuadrat ditambah negatif 8 akar 3i pangkat 2. Selanjutnya yang di dalam akar ini, yang di akar ini kita selesaikan. Di atas kan negatif 8 kuadrat itu sama dengan 64. Terus negatif 8 akar 3i akar 3i kuadrat itu sama dengan 192. Setelah itu dijumlahkan, maka didapat nilai mutlak Y kuadratnya itu sama dengan akar 256. Akar dari 256 itu sama dengan 16. Jadi nilai mutlak Y kuadratnya sama dengan 16. Selanjutnya Y sama dengan akar 16 dalam kurung cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3 sama dengan akar 16 itu sama dengan 4. Terus yang di dalam kurung kita tulis ulang. Nah, selanjutnya ke bawah 4 nya kita tulis ulang. Nah, yang di dalam kurung kita diselesaikan.
cos pi per 3 itu sama dengan 1/2 ditambah i nya kita tulis ulang, sin pi per 3 nya sama dengan 1/2 akar 3. Maka didapat W nya sama dengan 2 ditambah 2 akar 3 dikali i. Terus W nya sama dengan 2 ditambah i dikali 2 akar 3. Sekian dari saya, terima kasih.